أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فقال الله تعالى في كتابه الكريم وننزل من القرآن وشفاء ورحمة للمؤمنين وقال أيضا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Sahabat cinta ruqyah dimanapun kalian berada yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jumpa lagi dengan saya di channel Cinta Ruqyah ini bersama Dang Salman. Kali ini saya ingin berbagi video, berbagi pengalaman juga, berbagi cerita, tapi yang lebih fokus ke sekarang ini mengajak, mengimbau dan mengingatkan ya, terutama buat saya pribadi dan kepada sahabat cinta ruqyah dimanapun kalian berada yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Baik sahabat cinta ruqyah, kali ini saya akan berbagi mengenai perdukunan ya. Dimana di masa pandemi ini banyak sekali kendala-kendala ataupun kesempatan-kesempatan ataupun jalan untuk menuju ke perdukunan ini ya, mengingat pandemi ini. Jadi sekali lagi, kenapa bisa terjadi? Sekarang ini kita misal saja ini misal ya, kita dalam keadaan sakit berat, sementara rumah sakit menolak ataupun ingin merawat dengan kategori nanti kita akan terfitnah dengan COVID ini ya. Nah ini khawatir masyarakat, banyak sekali di masyarakat kita yang tidak mau mendatangi rumah sakit karena khawatir dikatakan corona, padahal mereka mungkin belum tentu itu corona ya. Nah akhirnya apa? Mereka menjalankan alternatif lain ya, pengobatan lain. Nah di sini saya mengingatkan sahabat sekalian agar jangan sampai kita dengan adanya musibah ini sehingga jatuh ke dalam kesyirikan, yang mana dosa kesyirikan ini tidak ada ampunannya bagi kita dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, baik. Nah saya ingin berbagi nanti di sini apa itu ciri-ciri perdukunan. Ya, sekali lagi jangan sampai kita terjebak ke dalam dunia perdukunan atau pengobatan alternatif yang mana saat ini kemungkinan itu sangat besar ya, sangat besar ya. Kemungkinan selama ini kita sakit berapapun berat kita langsung ke medis ya, dalam artian ke rumah sakit atau ke puskesmas atau gimana pun itu ke medis lah artinya. Tapi karena keadaan seperti ini, kesempatan itu memungkinkan ya, dan para perdukunan juga mengambil kesempatan dalam kesempitan kayak seperti ini ya. Nah saya berharap dengan adanya video singkat saya ini mudah-mudahan kita terhindarkan dari dunia perdukunan sehingga kita terbebas dari kesyirikan, sehingga kita tidak di dalam murka Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, saya mengambil materi ini dari buku Doa dan Cara Praktis Ruqyah Mandiri yang dibuat oleh Ustadz Zikrul Hakim ya, Ustadz Zikrul Hakim. Ini saya dari beliau ini memang sudah lama dapat, jadi saya berbagi kepada sahabat cinta ruqyah agar ini menjadi pembelajaran buat kita semua lah ya. Kenapa kita yang pertama sekali dilarang mendatangi dukun ini? Karena Allah itu sangat marah ya. Karena Allah sangat marah mendatangi dukun ini. Sebagaimana Rasulullah bersabda, "Man ata arafan fas'alahu an say'an lam tuqbal lahu salat arba'ina lailah." Barang siapa yang mendatangi dukun lalu dia bertanya kepadanya tentang suatu hal, maka sholatnya tidak akan diterima selama 40 malam. Hadis riwayat Muslim nomor 2230. Artinya kita datang ke tempat dukun tersebut, itu 40 hari sholat kita nggak diterima. Ya, 40 hari, 40 malam sholat kita nggak diterima. Jadi bukan berarti kita nggak sholat. Ya. Arti kita laksanakan kewajiban kita itu tapi nggak diterima amal ibadah kita itu. Nah ini kalau kita mendatangi dukun saja. Jadi betapa beratnya, saking marahnya Allah terhadap kalau kita mendatangi dukun ini. Dari Abu Hurairah dan Al Hasan dari Nabi SAW beliau bersabda,
Man ata kahinan aw arafan fasaddaqa bima yaqulu faqala kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini lebih jelas lagi. Jadi barang siapa yang mendatangi dukun atau peramal kemudian membenarkan apa yang dia katakan, maka dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Ahmad nomor 9171. Kemudian Al-Baihaqi nomor 16274. Kemudian Ahmad juga di 9532. Al-Hakim dalam Al-Mustadrak nomor 15. Dan jadi banyak sekali keterangan yang hadis ini diriwayatkan yang betul-betul menampar kita sebagai umat beragama dalam tanda kutip agama Islam. Bila kita mendatangi dukun ini, kita sudah dikatakan kafir terhadap apa yang telah diturunkan kepada Rasulullah. Artinya kita telah ingkar dengan Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah. Nah ini makanya kita dilarang sekali mendatangi dukun ini. Nah jadi kalau orang yang mendatangi dukun ini, dia mati dalam keadaan seperti itu, ya, jadi ini walau alam kemungkinan besar dosanya tidak ada, akan diampuni. Jadi yang selama ini mungkin kita pernah mendatangi dukun, baik itu kita tidak tahu ataupun karena keterpaksaan atau bagaimanapun itu, segera lakukan pertobatan nasuha, mohon kepada Allah agar jangan sampai kita melakukan itu kembali. Karena sungguh sekali lagi kalau kita melakukan itu, murka Allah yang akan kita raih. Jadi bukan berarti saya melegalkan dosa-dosa yang lain ataupun lebih baik dosa yang lain, bukan seperti itu maksudnya ya. Jadi sekali lagi jangan sampai karena sakit atau musibah atau ujian atau cobaan kita ini justru menjauhkan kita dari Allah atau justru mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Baik sahabat cinta ruqyah rahimakumullah dimanapun kalian berada, di antara ciri-ciri dukun adalah sebagai berikut ya. Yang pertama, bacaan komen kami dan tidak jelas. Kebanyakan dukun ini ya, ataupun dia mengaku ustadz ataupun dia mengaku kiai, kalau dia bacaannya nih komen kami yang nggak jelas, itu bisa menjadi ciri salah satu pengobatan dukun ini ya. Jadi kalau ruqyah syar'i itu tidak ada komen kami, dia baca murni ayat-ayat Allah atau doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah atau doa kita sendiri yang dimengerti dan dipahami maksudnya ya. Yang kedua, menanyakan nama pasien dan nama ibunya. Nah di sini ada juga kita misalnya pas baru datang ke perdukunan tersebut langsung ditanya nama siapa, si Fulana misalnya atau Fulan, nama ibunya siapa, Fulana ya. Jadi Fulan binti Fulana, artinya misalnya Rani binti Maryam misalnya begitu ya. Nah jadi kenapa para dukun ini menanyakan nama ibu kita? Jadi saya pernah mendengar ini di suatu pengajian juga, dan insya Allah ini bakal ini menjadi sebuah bahan renungan juga buat kita bersama ya. Jadi bangsa jin ini sengaja meminta nama ibu kandung kita yang datang berobat itu, karena di dalam Islam itu anak itu dinisbatkan kepada ayahnya bukan kepada ibunya, kecuali anak itu hasil hubungan zina atau anak haram. Jadi binnya itu dinisbatkan ke ibunya, ke bintinya, binti ke ibunya ya. Nah jadi maksudnya begini, anak haram itu binti ibunya bukan binti ayahnya, jadi tidak sah menjadi anak ayahnya walaupun dia sudah menikah ya, walaupun dia sudah menikah itu tidak membuat dia sah menjadi anak, tidak dalam hukum Islam. Jadi dia habis, dia tetap anak haram gitu ya, anak hasil hubungan haram gitu ya. Nah bangsa jin itu kenapa mereka mau menanyakan nama ibu kita, itu dianggap anak haram ya, anak hasil hubungan zina. Jadi mereka nanyakan siapa ibunya ini. Nah inilah mereka menghinakan kita terlebih dahulu dengan menganggap kita anak haram. Jadi kita sudah datang ke mereka, kita dihinakan oleh mereka, dianggap anak haram. Itu kerugian kita yang pertama. Padahal kita
Nauzubillah, mudah-mudahan kita semua terhindar dari yang namanya anak haram ini. Ini yang pertama, yang kedua, kenapa kita dilarang ke perdukunan. Kemudian ciri yang ketiga itu menanyakan biasanya tanggal lahir atau hari lahir atau apa-apalah seperti itu, ya. Yang tidak ada di dalam ruqyah syar'i yang menanyakan hal yang demikian. Kemudian yang keempat, mengharuskan proses pengobatan pada waktu-waktu tertentu, mungkin tengah malam atau tanggal tertentu atau jam sekian atau yang apapun itu. Ya, kami juga seperti itu, ya, artinya dengan tanda kutip seperti saya sendiri, saya mengadakan janjian terlebih dahulu untuk melakukan ruqyah. Tapi bukan berarti saya menentukan itu karena kasus-kasus tertentu, ya. Tapi melainkan karena saya sendiri sebagai petugas negara, jadi saya harus memilih waktu yang tepat, jangan sampai tugas saya yang sebenarnya itu saya lalaikan demi membantu orang, ya, demi meruqyah ini tadi. Nah, ini jadi tidak ada kaitannya dengan maksud saya seperti ini, ya. Nah, kalau pengobatan ciri perdukunan itu harus memang dengan ritual. Jadi dia nanti, oh ya, nanti tengah malam bawa ini jam sekian sini. Nah, seperti itu. Nah, kita tidak menentukan seperti itu, cuman kita menentukan dalam hal ini di para ruqyah karena kita ingin jangan sampai nanti saling mengganggu satu sama lain. Cuman itu saja, ya. Ini ciri yang keempat. Kemudian ciri yang kelima, meminta untuk melakukan ritual sebelum atau selama atau sesudah ritual. Contoh, dilarang makan apapun kecuali buah-buahan. Hanya boleh makan nasi putih dan air putih sampai waktu tertentu. Nah, ini ciri, ya. Ciri daripada perdukunan. Nah, di ruqyah tidak ada itu ciri, ya. Tidak ada dilarang ini, dilarang itu. Kecuali memang medis menyatakan jangan makan itu, ya kita mengikuti medis, bukan mengikuti bisikan atau apapun itu, ya. Kemudian yang keenam, menjanjikan kesembuhan dalam sekali pengobatan. Contoh, sekali datang masalah hilang atau bila sekali tidak sembuh garansi uang kembali, ya. Kenapa ini ciri perdukunan? Karena Allah menyatakan bahwasanya segala sesuatu itu Allah yang menentukan, bukan kita, ya. Bagaimana kita bisa menjamin, menggaransi kalau bukan itu perkataan-perkataan jin, setan, iblis yang dilontarkan melalui dukunnya ini. Dan yang ketujuh, menganjurkan amalan atau wirid tertentu yang tidak ada dasarnya. Nah, ini kembali ke pelajaran agama kita bahwasanya kalau salah satu apapun itu yang tidak ada unsurnya, dalilnya, landasannya, maka apapun itu tertolak. Nah, inilah disenangkan oleh bangsa setan dan bangsa iblis ini. Sehingga mereka menganjurkan amalan ini, amalan itu yang tidak ada tuntunan dari syariat melalui para dukun ini. Terkadang itu dianggap buat kita pribadi yang masih awam tentang agama, menganggap itu sebagai suatu hal yang baik. Jadi kita pernah cerita seorang guru di salah satu perguruan silat di kota kami di Bengkulu, itu anaknya kesurupan udah hampir setengah hari, dan alhamdulillah kita dipanggil dan dia sudah merasa putus asa. Dia sudah melakukan hal-hal yang dia selama ini dia anggap bisa, bahkan dia sudah menelpon gurunya yang di Jakarta, tapi kenyataannya belum bisa disembuhkan juga. Qadarullah bersama kita akhirnya terbongkar semua bahwasanya mereka ini orangnya soleh, orangnya baik, sholat nggak pernah tinggal, tapi dia mengamal-ngamalkan wirid-wirid yang tidak ada tuntunannya, ya, yang tidak ada tuntunan. Dan bahkan itulah yang penyebab selama ini kemungkinan besar anaknya ini yang jadi korban atau tumbal dari ilmu-ilmu orang tua yang tidak sunnah ini. Nah, ini ciri perdukunan. Kemudian menyuruh ziarah ke makam-makam tertentu. Nah, ini ada juga kalau kita di perkampungan itu, wah ini kalian sudah nggak pernah pulang ke ini, udah pernah nggak ziarah ke sini, jadi harus doa di sana, motong ini, motong itu. Nah, ini salah satu ciri perdukunan. Ia menyarankan kita seperti itu. Ini kalau kita mau kalau kita memang rindu orang tua atau para nenek-nenek kita atau datuk-datuk kita terlebih dahulu, cukup kita doakan di waktu sholat, kita doakan di waktu doa-doa doa-doa dikabulkan yang sangat waktu mustajab. Itu justru lebih baik lagi ketimbang kita datangi mereka melakukan ritual yang tidak disunahkan, akhirnya timbul bid'ah ini, ya. Ini ciri yang ke-8. Yang ke-9, meminta tanah tertentu untuk media pengobatan baik dari kuburan, makam wali atau daerah-daerah tertentu. Nah, ini ciri juga, ya. Ciri juga. Kemudian yang ke-10, sanggup melakukan pengobatan jarak jauh tanpa media yang diperbolehkan, ya. Ini juga indikasi ciri seperti itu.
memasukkan benda atau makhluk gaib ke dalam botol, meminta atau menggunakan foto untuk diterawang jarak jauh, bisa melihat atau mengetahui jin, benda gaib dalam suatu tempat, baik ciri, jenis maupun jumlahnya, menyuruh menggunakan benda tertentu yang diyakini memiliki kekuatan gaib seperti batu, cincin, gelang, kalung, dan sebagainya. Kemudian menggunakan benda pusaka dalam prakteknya seperti keris, tongkat, tombak, dan lain sebagainya. Menyediakan makanan tertentu selama proses pengobatan seperti kopi pahit, baka kemenyan, ketan hitam, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya yang ke-17, meminta salah satu dari beberapa benda bekas yang pernah menempel dalam diri pasiennya. Ini misalnya pakai bajunya, minta, atau rambutnya, diminta, ya, dan sebanyak lainnya. Kemudian ada juga terkadang meminta hewan dengan kriteria tertentu untuk disembelih dengan tidak menyebut nama Allah. Nah, ini pernah kita jumpai, ya. Jadi mereka melakukan ritual pengobatan ini, kemudian jinnya diajak dialog. Nah, jinnya ini minta tumbal seekor kambing, ya, yang minta dipotong, kemudian darahnya diserahkan ke mereka. Ini yang ada juga ritual kayak begini. Ini nauzubillah, subhanallah. Kemudian menuliskan dan membaca mantra yang tidak dapat dipahami berupa huruf terputus-putus di sebuah kertas atau dalam kata lain jimat, atau di lempengan tembikar putih, lalu menyuruh pasien melarutkan dan meminumnya. Ini ciri juga. Kemudian memakai isim, tulisan Arab berupa mantra, bahkan Al-Quran yang ditulis sungsang sebagai penangkal, perlindungan, atau dianggap mendatangkan berkah tertentu. Nah, terkadang ya, sahabat cinta ruqyah memakai isim bahasa Arab kita, karena kita nggak tahu bahasa Arab, terkadang kita bangga dengan, oh ini gimana bahasa Arab. Padahal ya samalah kita seperti bahasa Indonesia ini, bahasa Indonesia yang baik dan benar, tapi kenyataannya dia menghina pemerintah, menghujat pemerintah. Ya artinya tidak benar juga walaupun dalam bahasa Indonesia. Nah, bahasa Arab itu ada yang jahat loh. Jadi misalnya kita pakai bahasa Arab menghina Allah, bahasa Arab mengecilkan Rasulullah, bahasa Arab, ya orang Arab dulu kan menghina Rasulullah pakai bahasa Arab, bukan bahasa kita, ya. Nah, jadi mereka menghinakan Al-Quran ini, sehingga dengan kita menghinakan Al-Quran ini, jin-jin tersebut menjadikan kita sebagai pemimpin, karena kita tidak mengagungkan lagi Al-Quran ini. Kemudian 21, memberi sesuatu kepada pasien untuk ditimbun di dalam tanah, di halaman rumah, atau ditempel di rumah. Nah, ini banyak sekali kita jumpai. Jadi kalau kita ruqyah, kita tanyakan terlebih dahulu, ada nggak ditanam di rumah, ada nggak ditempel di rumah atau mana. Ini kenapa? Ini menjadi benteng buat mereka. Di saat kita melakukan proses ruqyah ini bisa menghambat keluarnya jin dari tubuh pasien itu sendiri. Yang ke-22, memberi pasien beberapa kertas untuk dibakar dan mengeluarkan asap. Ya, ada ini macam-macam juga ya cirinya. Kemudian yang 23, berkomar kami dengan kata-kata yang tidak dipahami. Masya Allah. 24, mengetahui peristiwa dan menyebutkannya sebelum pasien mengutarakan maksudnya. Sekali lagi, yang gaib itu cuma Allah yang tahu. Tidak ada manusia yang tahu. Kecuali Rasulullah yang diberi petunjuk oleh Allah. Memakai mediasi manusia atau mentransfer penyakit ke hewan. Banyak sekali kita jumpai. Yang ke-26, mengeluarkan jin dengan bantuan jin atau mengobati pasien dalam kondisi kerasukan jin. Jadi praktisinya kerasukan jin dan kadang terlihat berantem dengan makhluk yang tidak terlihat. Nauzubillah. 27, menyuruh mandi dengan bunga 7 rupa, mandi dari air 7 sumur, mandi dari air 7 mata air yang berbeda atau bahkan 7 lautan. 28, mengharuskan berduaan ketika proses pengobatan dan buka aurat bila lawan jenis, hati-hati dengan ustadz kiai ahli spiritual atau dukun cabul. Ini kebanyakan kita ya mengharuskan berduaan. Jadi banyak sekali saya juga pernah mengalami dalam artian begini ya. Karena dia merasa mungkin selama ini dia mengobatin istrinya ini atau perempuan ini itu biasa dilepaskan sendiri karena mungkin permintaan sang dukun itu sendiri. Nah, ketika berobat dengan saya, dia agak kaget. Kalau Pak memang harus saya temani. Iya. Bahkan justru saya harus minta bantuan tangannya untuk dipegang. Ya. Artinya tangan suaminya ini memegang kepala istrinya baru bisa saya pegang. Saya bilang, selama ini enggak. Wah, inilah beda pengobatan syar'i dengan tidak syar'i ini. Ya. Kita jangan sampai terjerumus oleh rayon setan atau talbis iblis ini. Nah, jadi banyak sekali kita para umat Islam ini tertipu dengan pengobatan-pengobatan perdukunan ini.
Dan ada juga memang kalau kita sudah mendatangi dukun itu, percaya apa yang dikatakan dukun, memang Allah tidak membentengi kita lagi. Allah tidak berlepas dirilah Allah kepada kita. Jadi wajar saja kita kalau sudah datang ke perdukunan ini, kita blank lah kalau bahasa. Kita manut aja gitu, ya. Kita ikut aja, nggak ada kekuatan untuk melawan hal tersebut. Sehingga kita mudah dan gampang sekali ditipu oleh dukun ini. 29, menggunakan nama kebesaran. Wah, banyak sekali nama-nama kebesaran. Ki ini, ki itu, ya. Dan jangan semacam, ya. Ini dari buku Ustadz Zikrul Hakim. Kemudian yang ke-30, seringkali atau kerap mengeluarkan makhluk benda tertentu pada saat pengobatan seperti ulat, belatung, cacing, kawat kecil, paku kecil dan lain-lain. Jadi hati-hati, ya. Termasuk juga para peruqyah nih, tolong dihati-hati juga. Kalau bisa mengeluarkan kawat kecil, paku kecil dan lain-lain, penitilah kayak begitu, ya. Ini hati-hati, kita bukan suatu kebanggaan lah kalau kita bisa melakukan ruqyah sehingga keluar benda-benda yang demikian. Ya, ini merupakan ciri dari perdukunan. Makanya para peruqyah juga atau raki jaga tauhid, ya. Nggak usah kita niatkan ini memang lillahi ta'ala, ya. Sembuh itu urusan Allah, ya. Jangan kita berupaya sekuat tenaga mencari jalan untuk menyembuhkan orang, akhirnya kita nyimpang dari koridor agama Allah ini. 31, menggunakan benda sebagai mediasi untuk mengeluarkan penyakit atau pengobatan seperti telur yang ditulis huruf Arab dan dipecah berubah warna dan ada bendanya. 32, memberikan air putih yang diberitakan penuh karomah dan mujarab. Yang terakhir, selalu mengaitkan setiap permasalahan dengan serangan jin, santet, tempelan atau keturunan yang menjaga tubuh manusia. Jadi sahabat cinta ruqyah rahimakumullah dimanapun kalian berada, sekali lagi saya berbagi ini lillahi ta'ala. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan terjepit, dalam keadaan diuji oleh Allah dengan musibah-musibah atau ujian-ujian yang lain, kita makin dekat dengan Allah. Bukan justru dengan ujian tersebut kita makin jauh dari Allah. Dan tidak menutup kemungkinan juga kita diberi kelapangan, diberi kesehatan, diberi kedudukan, diberi tahta segala macam, tapi kita jauh dari Allah. Itu pun ujian yang tidak membuat kita dekat dengan kepada Allah. Ini rugi, sungguh rugi. Jadi mudah-mudahan dengan adanya ujian, dengan apapun itu, kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat cinta ruqyah dimanapun kalian berada, yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan berbaginya saya di kali ini bisa menjadi ibrah buat saya pribadi dan keluarga terutama, dan kepada teman-teman atau sahabat cinta ruqyah dimanapun kalian berada yang dirahmati oleh Allah. Kepada Allah saya mohon ampun, itu semua benar itu datang dari Allah, dan salah itu tentu karena memang dari saya yang malu, yang lemah ini. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.